Jadi ada reksadana saham yang isinya tuh big caps. Terus aku juga beli satu reksadana yang isinya small mid caps, perusahaan yang lebih kecil gitu lah, yang mesti perusahaan-perusahaan lebih kecil. Vel, ini aku akan ngundang satu orang lagi. Oke. Kita akan mengundang satu orang lagi yang kece banget gitu. Oke. Yes. Nah, tapi ini ada baca-baca pertanyaan dulu nih, Vel nih. Aku ada yang udah banyak tulisan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada yang nanya dari Elil 1298. Kak, kalau mau beli rumah kurang dari lebih dari 5 tahun, apakah salah pilih pendapatan tetap? Silakan, Vel. Kurang cocok. Kalau lebih dari 5 tahun tuh reksadana pendapatan tetap. Mungkin kalau kamu ya mau beli rumah lebih dari 5 tahun dari sekarang, mungkin aku lebih cocoknya ya reksadana pendapatan tetap boleh, tapi mungkin cuma 20% kali. 80% tuh di reksadana saham atau reksadana indeks atau saham blue chip gitu sih. Oke, sip. Saham blue chip atau reksadana saham. Ini kita sambil baca-baca ya, Vel, karena ternyata banyak banget nih pertanyaan yang keren-keren dari Smart Investor yang gabung pada malam hari ini. Nah, selanjutnya nih dari Atika Wibowo 15. Bagusnya beli berapa saham atau satu tapi banyak? Nah, ini penting banget nih. Penting banget. Gimana, Vel? Jadi beli reksadana saham ya, satu atau banyak? Oke. Kalau aku pribadi nih, reksadana saham aku ada beberapa gitu, tapi nggak kebanyakan juga. Reksadana saham aku kayaknya ada 3 atau 4 ya. Nah, pas awal-awal aku tuh baginya kayak gini. Jadi ada reksadana saham yang isinya tuh big caps, yang kayak perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang besar. Itu ketika IHSG-nya lagi naik gitu, dia naik banyak gitu kan. Nah, isinya big caps. Terus aku juga beli satu reksadana yang isinya small mid caps, perusahaan yang lebih kecil gitu lah, yang mesti perusahaan-perusahaan lebih kecil. Jadi ketika IHSG-nya stagnan, biasanya mid caps ini yang naik. Gitu. Jadi aku untuk reksadana saham sendiri aku satu yang big caps, satu yang agak small mid caps. Jadi komplementer. Ketika IHSG naik, ya ini naik. Ketika IHSG biasa, ya ini naik, ya ini biasa aja gitu. Jadi saling melengkapi sih, itu kalau aku. Ada juga reksadana indeks, aku juga punya. Kalau indeks, menurut aku ya, aku udah research kan. Kalau bisa beli yang ini aja, indeks Sri Kehati. Gitu. Jadi, indeks Sri Kehati. Jadi indeks kan ada banyak, ada IDX 30, ada LQ45, ada Sri Kehati. Ada MSCI apa gitu ya, Indonesia Value Fund, ya gitu kan. Nah, bandingin aja. Aku udah bandingin kayak dalam 10 tahun terakhir, IDX 30, LQ45, Sri Kehati, sama yang lain tuh naiknya berapa kan? Paling tinggi tuh Sri Kehati. Nah, kenapa Sri Kehati bisa paling tinggi? Karena porsi banking di dalam porsi BCA paling banyak tuh di situ. Ya, itu yang bikin dia naiknya kenceng banget dalam 10 tahun. Itu sih. Iya, dan ini ada pertanyaan yang keren juga nih dari YouTube ya, karena kan kita juga live streaming di seluruh sosial media Bareksa nih, Vel. Nah, ini ada yang nanya dari Kresna Satya, yaitu mau tanya kalau beli reksadana saham atau indeks, apa AUM tetap menjadi patokan utama? Silakan, Vel. Kalau beli reksadana indeks, apakah AUM jadi patokan utama gitu ya? Iya, oke. Kalau reksadana indeks, AUM tuh bukan patokan utama. Patokan utama kalau kita beli reksadana indeks adalah ini, biaya manajer investasinya, management fee-nya. Jadi cari aja yang paling rendah. Aku pernah jelasin di YouTube juga kan. Jadi ada dua reksadana indeks Sri Kehati, ya kan. Satu aku lihat biaya manajer investasinya tuh 2,5%, satunya 1,5%. Jadi ya, pokoknya pilih yang lebih rendah aja lah biaya manajer investasinya. Jadi pilih biaya yang paling rendah manajemen investasinya. Ini ada lagi nih pertanyaan. Ini nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol ya, Vel ya.
Karena ternyata banyak banget smart investor yang bertanya di kolom chat ini. Nah, ini ada tadi yang menarik adalah seperti ini. Kalau reksadana campuran itu gimana? Oke, itu menarik. Itu reksadana campuran tuh menarik. Tapi dia tuh lebih apa ya? Lebih bergantung lagi sama manusia menurut aku ya. Oke. Kita mesti tahu nih reksadana campuran kan isinya apa. Ya, setiap kali kita mau beli sesuatu mesti tahu tuh isinya apa. Bisnis modelnya gimana kan. Reksadana campuran tuh unik. Dia tuh bisa isinya reksadana campuran ya 0 sampai 79% cash, 0 sampai 79% obligasi, dan 0 sampai 79% saham. Jadi kalau misalnya manajer investasi yang pintar nih ya, pas crash kemarin, dia bisa 79% cash. Jadi sahamnya cuma dikit aja. Nah, sedangkan kalau reksadana saham nggak bisa. Reksadana saham tuh wajib 80% saham. Gitu. Dan reksadana pendapatan tetap juga wajib 80% tuh obligasi gitu kan. Jadi reksadana campuran tuh lebih apa ya? Lebih lincah gitu. Lebih lincah. Jadi kalau dia lihat, oh jelek nih kondisinya ya, dia langsung banyakin cash. Sahamnya dikit atau obligasinya dikit. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu kan benar-benar harus benar-benar pilih manajer investasi yang bagus kan, yang benar-benar bisa membaca kondisinya. Itu sih, itu yang bikin aku punya juga reksadana campuran yang yang manajer investasinya pandai lah, lincah gitu. Dan well, ini ada pertanyaan yang keren banget dari Facebook ya, dari Agung Laksono. Saya usia 22 tahun, paling bagus invest reksadana apa ya Kak? Selama ini saya masih beli RDPU setengah dari total tabungan saya. Return sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan. Baru nyoba RDPT tapi masih sedikit. Mau nyoba RDS masih takut karena belum lengkap data belajarnya. Nah, silakan Vel. Dia umur 24. Umur 22? Umur 22. Terus baiknya apa gitu? Dia nggak bilang tujuannya apa ya? Enggak, dia nggak bilang. Nah sebenarnya again balik lagi kayak investasi itu tergantung tujuan gitu, bukan tergantung ya umur bisa juga sih, tapi lebih baik tergantung dengan tujuannya. Karena misal dia mau umur 22 tapi tujuannya mau nikah tahun depan atau mau nikah 10 tahun lagi, bisa beda gitu loh. Nah tapi mungkin karena dia masih muda ya, dan dengan informasi yang kita punya, kalau umur 22 ya udah benar banget itu mulainya dengan reksadana pasar uang, karena dia nggak tahu kan sebelumnya. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa sebelumnya, pemula banget, mulai dari reksadana pasar uang tuh udah kayak anti rugi lah, biar kita nggak kapok investasi reksadana kan. itu satu kan. Nanti kalau misalnya coba aja coba ke yang beresiko kali ya, yang lebih agresif kayak reksadana saham atau reksadana indeks atau reksadana campuran. Itu lebih cocok lah karena dia juga masih muda gitu. Ini kita lanjut pertanyaan atau kita sudah mengundang Mas Ahmad? Lanjut pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita kembali lihat pertanyaan-pertanyaan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya dengan Feli, dan mungkin ini jadi satu insight yang bagus juga gitu ya. Dan ini ada pertanyaan yang keren juga dari Arinyu Wijaya, yaitu pertanyaannya, faktor RDPT naik dan turun apa ya? Padahal isinya FRORI. Apa yang bikin harga reksadana pendapatan tetap naik atau turun? Cuma dua hal. Satu adalah suku bunga. Satu adalah suku bunga. Jadi harga obligasi kan reksadana pendapatan tetap isinya obligasi kan, nggak hanya ori itu, ada banyak, ada FR, ada Indo segala macam, pokoknya isinya obligasi, nggak hanya ori. Jadi reksadana pendapatan tetap isinya obligasi. Nah, harga obligasi sama suku bunga tuh berbanding terbalik. Jadi kalau suku bunga turun, harga obligasi naik. Kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Jadi itu aja, itu satu yang diingat, suku bunga. Jadi kalau suku bunga turun,
harga obligasi pasti naik. Nah sekarang reksadana suku bunga kan baik banget yang tanya sama aku kayak gini, karena Kak, iya, gimana? reksadana pendapatan tetap tuh turun dari awal tahun gitu kan. Ya karena susah juga ya jelasinnya. Emang bunga nggak naik sih, tapi di US punya di US karena ada stimulus, karena ekonominya udah bangkit, inflasinya tuh lumayan kenceng. Inflasi kenceng, terus ada nih hawa-hawa kayak mau naikin suku bunga si Fed-nya, Central Amerika. Makanya US Treasury yield tuh udah hampir 2% tuh udah naik kan. Nah itu yang bikin harga obligasi di US turun dan kita juga kena gitu loh. Jadi itu yang bikin. Tapi kalau jangka panjang, Amin kalau reksadana pendapatan tetap kan 3 tahun sampai 5 tahun ya. Jadi is okay sih, kayak nggak masalah. Jadi itu satu yang bikin harganya naik turun tuh suku bunga. Kedua adalah mata uang, currency. Jadi kalau suku bunga dan currency. Rupiahnya melemah dari 10.000 ke 15.000, nah itu jelek. Itu harga obligasi turun. Itu sih. Jadi ingat itu dua aja, Satu, suku bunga berbanding terbalik. Bunga turun, harga obligasi naik. Atau kedua adalah rupiah. Kalau rupiah melemah, jelek kan, harga obligasi juga turun gitu. Nah, Vel, ini ada pertanyaan yang sangat nggak apa-apa, ini keren banget. Malah jadi ada banyak banget nih, aku menemu banyak pertanyaan yang serupa, yaitu saya kalau beli reksadana pilihnya pasti yang imbal hasilnya tinggi. Itu bener nggak sih? Nah, Vel, gimana Vel? Ini banyak banget soalnya yang nanya di sosial media kita. Kalau dia pilih reksadana apa nih yang imbal hasilnya tinggi, sorry? Apapun. Patokannya. Jadi dia tuh belinya berdasarkan return-nya yang tinggi ya. Nah, ini normal banget dan sangat sering terjadi untuk kita semua. Ya wajar lah, aku juga kayak gitu. Tapi later aku nyadar bahwa kan gini, reksadana itu kan konsepnya adalah kita mempercayakan uang kita untuk dikelola orang lain kan. Mempercayakan uang kita untuk dikelola sama manajer investasi, orang yang lebih profesional lah. Kita mercayain uang kita. Nah, bayangin aja kayak kalau kita mau percayain uang kita nih, atau kita mau ngutangin orang deh, kita kan lihat dulu kan, apakah orang ini trustworthy apa enggak? Apakah orang ini kita bisa percaya atau enggak? Iya nggak? Iya, benar. Ya kan? Jadi yang pertama kali dipilih bukan pilih reksadananya, bukan apakah reksadana ini ya Sekuritas Money Market Fund atau Shanendra Dana Kas, enggak. Jadi yang pertama kali dipilih adalah manajer investasinya. Gitu. Manajer investasinya. Iya. Jadi nggak hanya return-nya, tapi kita juga memilih manajer investasinya ya. Itu justru yang mengatur keuangan kita ya. Iya, exactly. Jadi kayak dulu ada kasus yang ada kasus MCO, ada kasus apa lagi ya yang aneh-aneh itu. Itu aku nggak surprise sebenarnya, karena dia aset manajemen yang kecil. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghindari resiko-resiko yang kayak gitu tuh, beli hanya dari manajer investasi yang gede gitu kan. Nah, segede apa? Nah, jadi kayaknya di Bareksa bisa deh coba lihat. Jadi aku hanya akan, jadi kita tuh sort nih kayak filter 15 aset manajemen dengan dana kelolaan paling besar. Ya kan? Karena kalau dana kelolaannya gede, berarti banyak orang yang percaya dong. Betul. Nah, dari itu dulu yang bermasalah dana kelolaannya dikit. Gitu. Ini keren banget, keren banget. Kita pilih dulu nih. Misalnya ada reksadana yang wah returnnya bagus banget ya, 100% per tahun. Tapi dia nggak masuk top 15 ini. Aku sih skip gitu. Karena return yang kita bisa lihat ya, karena returnnya itu di masa lalu kan Kak, belum tentu masa depan akan kayak gitu. Jadi ya aku sih ini keren, ini membuka banget pikiran aku terutama dan semua smart investor ya, bahwa ternyata memilih manajer investasinya itu yang harus jadi sorotan ya dibandingkan returnnya. That's good, Feli.